Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah dan juga salawat kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, semuanya kita mengetahui bahwa hari ini kita berada di bulan puasa Ramadan 1441 Hijriah. Masih di awal, masih di muka 28 hari ke depan ataupun 27 hari ke depan, di sisi kita ada idkun minan nar, pembebasan dari siksa neraka, sekaligus terbukanya pintu-pintu surga. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini kami ingin membawakan dua lafaz dari seorang Amirul Mukminin dikenal dengan Umar Ats-Tsani. Beliaulah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu wa rahimahu. Tapi sebelumnya kita tahu bahwa puasa adalah kafarah. Puasa itu wajib, menjadi fardu bagi orang yang tidak memiliki uzur. Kita ambil contoh puasa seorang wanita yang datang bulan, maka haram untuk dilaksanakan. Begitu pula salat juga haram untuk dilaksanakan. Tetapi nantinya salat selama haid tidak diqadha, tetapi puasa yang ditinggalkan harus diganti. Ini pemahaman yang benar. Meskipun di sisi lain kelompok yang menyimpang daripada Islam, yaitu Khawarij, perempuan-perempuan Khawarij itu mereka mengqadha puasa dan juga mengqadha salat. Inilah yang dimaksud dengan ghulu yang pembahasannya sudah lewat di masail jahiliyah. Ahli sunnah wal jamaah tidak demikian. Ketika Aisyah bertanya, kenapa kita kok diminta untuk mengqadha siyam tetapi tidak mengqadha salat? Ketika ada seseorang yang tanya kepada beliau radhiyallahu taala anha, maka Aisyah menjawab dengan ucapan yang sangat simpel tetapi mengena, yaitu umirna, karena kita diperintahkan demikian. Enggak usah dilogika. Ketika seorang perempuan itu haid, kemudian terlarang untuk membaca Quran, maka selepas haid enggak perlu mengqadha bacaan-bacaan Al-Quran yang ditinggalkan. Tetapi kalau puasa tetap. Nah, tapi ya jangan istilahnya diremehkan. Contohnya memang ada suatu kasus ketika mens atau haid di bulan puasa,
dan toharoh atau sucinya itu last minute, contohnya menjelang fajar, ya jam-jam 3, jam setengah 4, tapi dalam tanda kutip sembrono, nanti ajalah sampai fajar, sampai subuh. Lah sembrononya ini yang kemudian menjadikan dia meninggalkan sholat isya. Apa hukumnya? Karena dia nggak cepat mandi, sehingga dengan sengaja bisa jadi dia meninggalkan sholat isya. Dan meninggalkan sholat isya dengan sengaja tentunya ini adalah dosa besar. Atau kadang malah ditunggu sampai hilang subuh, berarti telah meninggalkan dua ibadah sholat, yaitu isya dan subuh. Apalagi kalau sembrononya sampai enggak, nanti mungkin zuhur saya baru mandi, berarti telah meninggalkan wajibnya puasa dari hari itu. Ya, ini kasus. Begitu pula mungkin suami istri yang berhubungan, ya, ketika mamanya tidak segera mengakhirkan bercampurnya sampai azan, maka ini juga sembrono. Berbeda masalah jadwal mandinya, yang penting berhubungannya selesai dulu sebelum azan subuh. Kalau mandinya mungkin selepas azan, ya, kemudian waktu-waktu yang masih ditegakkannya subuhan, nggak masalah, mandinya sih ngikut aja waktunya. Tetapi yang penting jima atau bercampurnya suami istri harus selesai sebelum azan subuh berkumandang. Nah, ini beberapa contohnya. Kembali lagi sebagaimana yang akan kami sampaikan, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, puasa merupakan ibadah yang di dalamnya ada kafarat. Apa itu? Penggugur dosa jika kita melanggar syariat-syariat Allah. Betapa bijaksananya Allah, betapa maha rahimnya Allah. Kita ambil example, orang kalau naik haji itu sudah butuh dana, butuh kesehatan, meninggalkan pekerjaan dan keluarga. Tapi ketika nantinya di negeri sana, tanah haram, melanggar syariat, maka harus membayar dam sebagai penggugurnya. Apa itu damnya? Hadian balighal Ka'bah, menyembelih sesembelihan ataupun berkorban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabb Ka'bah, pemilik Ka'bah Baitullah. Permasalahannya adalah, pertama, ya kalau orang yang sedang haji itu punya duit beli kambing sebagai damnya, itu yang pertama. Nggak punya duit. Atau yang kedua, punya duit siap bayar dam, tetapi keliling pasar Mekah kambing sudah habis. Kan bisa jadi. Ya, yang pertama nggak gablek duit, yang kedua punya duit tapi kambing kehabisan. Ayo, bagaimana terus membayar damnya sebagai kafarah? Ada ternyata, sebagaimana firman Allah, "Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asratu kamilah." Ternyata ada kafarah yang bisa menggugurkan dam tersebut. Apa? Siyam, puasa sebanyak 3 hari di Mekah dan 7 hari ketika pulang. Lengkap 10 hari berpuasa. Ayo,
Pakai apa kafarahnya? Dengan shaum. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan tegakkanlah sholat aja, atau aqimus zakah, itauz zakah, tunaikan zakat, keluarkan zakatmu dari harta. Enggak. Ketika orang tidak mampu membeli kambing atau ketidakadaan kambing, maka Allah perintahkan berpuasalah 3 hari di Baitullah atau di tanah haram, dan berpuasalah 7 hari ketika sudah pulang. Contoh yang kedua, ada istilahnya kafaratul yamin, penggugur ketika kita bersumpah. Biasa kita manusiawi terkadang emosi, ya, dan emosinya kebablasan sampai bersumpah-sumpah. Wallahi, demi Allah. Ini lagi emosi sama keluarganya atau sama saudaranya, lagi di rumah kakaknya umpamanya, kemudian tengkar sampai bersumpah, Mas, wallahi aku tidak akan menginjak rumah ini lagi. Masya Allah. Bisa terjadi? Bisa, ini namanya kasus. Atau mungkin sedang ditraktir sama pamannya, sama keluarganya. Tiba-tiba dijamukan jamuan seafood, kemudian alergi sampai mules, pusing, biduran campur aduk, sehingga emosi. Waduh, mas sampean ngasih jamuan kok seperti ini. Wallahi, demi Allah aku bersumpah aku tidak akan pernah makan kepiting ini lagi. Namanya juga emosi. Tetapi ternyata diimbangi atau diiringi dengan sumpah atas nama Allah. Ini sumpah yang benar. Ya, kalau sumpah bukan selain atas nama Allah, malah bisa syirik. Ya, faman ahlafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah bukan dengan asma Allah, maka dia telah berlaku kesyirikan. Nah, ini yang terjadi. Lah kok ternyata beberapa waktu kemudian dia butuh. Dia merasa butuh kakaknya. Butuh uang misalnya, mau hutang misalnya, atau mau minta. Tapi dia terkadang ingat, waduh saya udah bersumpah nggak bakal nginjek rumah kakakku lagi. Iya apa enggak? Nah, maka pertama, ini kasus sumpah atau yamin yang bisa menggugurkan silaturahim, yang bisa memutuskan tali nasab, maka sumpah-sumpah tersebut batal. Enggak boleh. Karena batal dan telah terjadi, maka dibutuhkan kafarah, penggugur dari sumpah tersebut. Ya, atau karena fisiknya sudah tambah kuat, antibodi imun juga sudah bagus, ketika iftar namanya, buka puasa di rumah, ternyata dimasakkan kepiting dan ternyata dia sebetulnya sudah nggak alergi lagi, malah seneng. Tapi kalau udah kadung sumpah gimana? Saya pengen makan kepiting ya. Mau nggak mau sumpahnya harus digugurkan, harus dibatalkan. Nah coba sekarang, batalnya pakai apa? Apa pakai sholat berapa ribu rakaat? Enggak. Apakah harus mengeluarkan duit? Tidak. Penggugur kafarahnya al-yamin atau sumpah adalah it'amu asyratah masakin, memberikan makan 10 orang miskin, dan di antara 10 itu harus ada bagian keluarga. Au kiswatuhum au tahriru raqabah, atau memberikan 10 pakaian yang pantas, dan di antara yang diberikan itu harus keluarganya.
atau membebaskan budak. Sekarang gini, perbudakan nggak ada, ngasih makan 10 orang nggak mampu, ngasih pakaian 10 orang juga nggak mampu. Maka Allah berikan solusi yang berikutnya, fasiyamu thalathati ayyamin. Maka kalau tidak mampu memberikan makan, tidak mampu memberikan pakaian, perbudakan juga nggak mampu karena tidak ada, maka berpuasalah 3 hari. Puasa 3 hari berturut-turut, mutatabi'ain. Ya, mutatabi artinya berturut-turut 3 hari itu puasa. Kalau memang tidak mampu yang sebelumnya tadi. Bayangkan, tidak boleh diuangkan loh nih, tidak boleh ngasih uang seharga makan, enggak. Harus memberikan makan jadi. Makanan seperti apa? Makanan yang sebagaimana kita makan. Adatnya kita makan telur, ya telur. Adatnya kita makan ayam, ayam. Adatnya kita makan ikan, ikan. Ini kafarahnya dengan berpuasa. Oleh karena itu, puasa ini memang ibadah yang sangat agung, ibadah yang berpahala sangat tinggi. Dan goalnya sebagaimana familiar di kita, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 menunjukkan bahwa goal dari semua amalan adalah ketakwaan. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah, ibadahilah hanya kepada Allah yang telah menciptakan kalian, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, yaitu orang-orang tua kita. Semoga kalian menjadi orang-orang bertakwa. Lah, ulama tafsir menafsirkan bahwa kita hidup di dunia, begitu juga orang sebelum kita, orang tua kita hidup di dunia. Dari semua amal kesolehan, semua tindakan-tindakan kebajikan, goalnya adalah ketakwaan. Lebih khususnya yaitu puasa. Nah, barakallahu fikum, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh karenanya ada 2 yang bisa kita ambil dari lafaz Umar bin Abdul Aziz pada kesempatan kali ini yang terkait dengan puasa. Pertama, sisi takwa. Beliau mengatakan, laisat taqwa billahi bisiyamin nahari wala biqiyamil lail. Takwa itu bukanlah ya kita berpuasa di siang hari tanpa makan minum, bercampurnya suami istri, dan juga salat malamnya. Wat takhliti fima baina dzalik, ataupun mencampur keduanya antara siam dan qiyam. Walakin bitarki ma harramallahu wa adai maftaradallah. Namun yang dimaksud takwa adalah meninggalkan semua yang Allah haramkan, meninggalkan larangan-larangan Allah, dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, dari fardunya, dari wajibnya, dari apapun yang Allah lazimkan untuk dikerjakan. Faman ruziqa ba'da dzalika khaira fahuwa khairun ila khair. Maka siapa saja yang Allah berikan rezeki bisa bertakwa, melaksanakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, maka sesungguhnya itulah kebaikan, dan dia senantiasa akan berpindah dari kebaikan satu ke kebaikan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tolong jangan diartikan kalau kayak gitu ya nggak usah nahan-nahan lapar, nahan-nahan haus, malamnya juga nggak usah diisi ibadah. Ini pemahaman yang salah.
Artinya puasa secara istilah menahan lapar, haus, ya, di siang harinya dan tarawih di malam harinya itu tidak cukup untuk mendefinisikan la'allakum tattaqun. Itu tetap kita kerjakan. Sama ketika Imam Malik dan juga Imam Ahmad mengatakan as-siyamu, puasa itu apa isinya? Al-infaq wa tilawatil Quran. Infak dan sedekah dan pembaca Al-Quran. Bukan berarti kemudian gak pernah menahan lapar kenyang siangnya. Iya, tetap itu wajib. Itu bukan pembahasan yang rumit bagi kita. Tetapi kita ingin mencari value, nilai, internalisasi nilainya dalam kehidupan, yaitu takwa. Yang di dalam Al-Quran, kalimat takwa atau kata takwa itu dikekalkan oleh Allah lebih dari 250 kali. Suatu ketika nantinya menjadi kata kerja, tatakun, ittaqillah. Atau suatu ketika juga menjadi masdar, at-taqwa. Nah, oleh karena itu, ini yang harus kita stressing, ya, entah itu pemanasan, entah nanti kita fokuskan, ya, dan itu nanti menjadi goal dengan sistem taat, melaksanakan apa yang diperintahkan, dan dengan sistem janib ijtinab, menjauhi semua apa yang Allah larang. Dan Rasulullah SAW di beberapa riwayat beliau nyatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sambil beliau nunjuk di dada beliau, di jantung atau di hati, beliau sampaikan disinilah tempatnya takwa, disinilah tempatnya takwa. Berarti di hati tempatnya takwa. Jadi emang gak kelihatan orang ini betul-betul takwa atau tidak. Artinya orang ini betul-betul puasa atau tidak. Kalau hanya menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari memang gampang. Tapi betul-betul menjadi la'allakum tattaqun belum mesti. Nah, sebagai motivasi, ya, kami bukakan Quran surat Thaha yang mengisahkan ketika Allah Subhanahu wa taala nantinya berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dalam perjalanan dari Madian menuju Mesir. Ulama menceritakan Nabi Musa balik ke Mesir itu karena ingin berbakti kepada orang tua, kangen sama orang tuanya, kangen sama ibunya. Maka di suatu tempat yang dikenal dengan Gunung Sinai, bagian kanannya kalau dalam ayatnya atau bagian baratnya, yang disitulah nanti Nabi Musa mendapatkan anugerah an-nubuwah, diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya, ini juga ada tema yang bagus ini. Bayangkan perjalanan seorang anak menuju untuk bakti kepada orang tua, disitulah Allah berikan lisensi kenabian dan kerasulan. Maka jangan sepelekan birrul walidain. Langkah kita menuju birrul walidain, insya Allah Allah anugerahkan berbagai macam barokah, Allah berikan berbagai macam rahmat. Termasuk Nabi Musa, Allah sampaikan mulai dari ayat ke-17 itu, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah tanya, di tangan kananmu itu apa Musa? Qala hiya 'asham. Ini adalah tongkat. Yang dengan tongkat ini membantu berjalan, kemudian mengurus gembalanya dan lain sebagainya. Qala alqiha ya Musa.
Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tongkat ini untuk dilempar. Lihat, tongkat Nabi Musa, tongkatnya cuma satu, bukan banyak, sehingga jangan dijual belikan mengatasnamakan tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa ini dusta atas Nabi Musa. Wal'iyadzubillah. Tongkat yang nantinya menjadi ular, yang kemudian di depan penyihir nyaplok semua tali temali itu, yang di depan Fir'aun juga menjadi ular yang besar, yang nantinya dengan tongkat itu terpecah lautan menjadi 12. Kemudian dengan tongkat itu muncrat sumber mata air juga sebanyak 12, karena Bani Israel jumlahnya 12. Bayangkan sekarang, ya, ketika tongkat itu nanti dilempar, yang terjadi fa'idha hiya hayyatun tas'a. Tongkat itu menjadi ular yang Masya Allah, yang tas'a, yang berjoget-joget atau menggeliat-geliat. Nah, ketika Nabi Musa melihat tongkatnya itu berubah menjadi hayya, itu takut. Nabi Musa takut. Ya. Maka ini takut yang manusiawi, tabiat. Ya, tabiat. Karena dari zaman Nabi Musa sampai zaman sekarang, itu orang ketemu ular, normalnya ini kami bilang normalnya, itu takut ketemu ular, apalagi ular-ular yang berbisa. Sebaliknya, ular pun itu juga menghindar dari manusia. Kan gak ada aslinya ular menghampiri manusia, itu gak ada. Ular itu bisa menggigit, ular itu bisa menyembur, itu kan karena membela, sebetulnya membela diri. Mungkin karena keinjek, mungkin karena rumahnya dibongkar dan seterusnya. Nah, bayangkan sekarang, ini juga bagus sekali di era corona ini, bahwa Nabi Musa, seorang manusia pilihan Rasul Allah Subhanahu wa taala, itu awalnya ketemu ular saja takut. Dan ini tabiat. Ular pun juga saya takut sama manusia. Apalagi dengan penyakit, itu juga tabiat manusiawi. Kita takut keserang flu, kita takut juga sakit yang sakit-sakit menular. Bahkan kalau istilahnya sekarang sakit-sakit yang degeneratif, tumor, kanker, ya, itu tabiat. Maka jangan kemudian ditarik-tarik dengan penyakit ini, seakan-akan kita takut sehingga jauh sama Allah. Nah, ini pemahaman yang keliru. Ya, apalagi dengan munculnya orang-orang berbaju muslim, muslimah, tetapi berpikiran akidah Jabariyah. Sudahlah, semuanya ada makhluk Allah, gak perlu kita takutkan, kita hanya takut kepada Allah. Bahkan yang sampai di kami videonya itu ada orang yang gembar-gembor, ya, dengan kita mati karena corona maka kita mati syahid, ya, maka nggak perlu kita takut ke masjid. Maka ketika kita mendapatkan corona di masjid, kita nanti mati syahid. Ya, kalau itu pikiran diusung oleh seorang tanpa membawa dakwah, ya urusannya memang. Tetapi ad-dinun nasihat, agama dibangun atas nasihat. Masalahnya sampean mas yang ngomong seperti itu, ada tambahannya. Kalau perlu kita masuk ke masjid-masjid yang lain, kita tulari manusia-manusia yang lain, sehingga mereka pun sakit corona dan mereka mati dalam kondisi syahid. Fala haula wala quwata illa billah. Ini pemahaman yang sangat keliru. Ya, apa terus? Ya, ketika la dzarara wala dzirar tidak difahami dengan baik, ya seperti ini jadinya. Sudah positif COVID, ambulan datang, medis kemudian siap untuk mengambil, nggak mau. Saya nggak mau dirawat, saya nggak mau di rumah sakit, biarkan saya mati. Saya mati pun akan mendapatkan kesyahidan. Lah ini pola pikir semacam apa? Tidak takut
hanya kepada Allah, betul, tapi kemudian apa istilahnya, sembrono sebagaimana kami katakan di awal, itu juga salah satu kejahilan. Nabi Musa takut sama hayyatun tas'a, beliau takut. Kita pun juga takut dengan hayyatun tas'a. Tetapi itu nanti akan hilang. Ya, kondisi ini akan hilang kapan? Ketika Nabi Isa alaihissalam turun. Nabi Isa alaihissalam turun artinya kiamat sudah sangat dekat dengan kita. Sehingga salah satu bentuk kondisi saat itu anak kecil saja menciumi mulut ular. Mencium mulut ular, ularnya juga diem saja. Artinya tabiat ini akan hilang di zaman Nabi Isa. Nabi Isa turun. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya dan beliau takut. Sembari itu Allah berfirman, wala takhaf, Musa janganlah engkau takut, sanu'iduha siratahal ula, kami kata Allah akan mengembalikan lagi ke dalam bentuk atau wujud aslinya, yaitu tongkat. Nah ini sekarang di depan Nabi Musa menjadi hayyatun tas'a. Nanti di depan Fir'aun itu bahkan bukan lagi hayyah, tetapi thu'banun mubin, ular yang gede lagi, dan itu benar-benar ular. Di depannya penyihir tambah lagi nyaploi sabuk-sabuk, tali temali, apapun yang menjadi media sihir itu. Nah, fokus kita adalah tongkat yang di tangan Nabi Musa saja itu diberkahi sehingga menjadi mukjizat. Apalagi ketakwaan yang ada di dalam hati. Maksudnya apa? Di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, inna quluba bani Adam baina asba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Abu Hurairah mendengar Rasulullah bersabda bahwa hati manusia itu di antara dua jemari Allah, yang Allah akan membolak-balikkan itu atas kehendaknya. Bayangkan ayyuhal ikhwah wal akhwat, tongkat yang di tangan Nabi Musa saja menjadi mukjizat, apalagi hati orang beriman yang itu di antara jemari Allah. Ini kan harusnya lebih mudah kita melakukan ketaatan. Ternyata kita silau dengan hawa nafsu, ikut dari makarnya setan, sehingga kita kurang peka bahwa hati kita ini ada di genggaman Allah. Hati kita ini ada di antara jari jemari Allah. Ini juga keyakinan akidah bahwa Allah itu punya tangan, Allah itu punya jari jemari. Bagaimana bentuknya, wallahu a'lam bishawab. Maka ketakwaan, yaitu ketaatan melaksanakan dan ketaatan menjauhi larangan, harusnya lebih mudah. Karena kita yakin hati ini ada di antara genggaman Allah. Allah loh yang memilikinya. Setan aja gak mampu. Makanya di dalam surat An-Nas, setan itu hanya mampu yuwaswisu fi sudurin nas, tidak yuwaswisu fi qulubin nas, tidak. Setan tuh hanya memberikan was-wasnya itu di dada-dada manusia, nggak sampai relung hati manusia. Kenapa? Karena di sana jari jemari Allah membolak-balikkan. Tergantung kita ini mau dibalikkan dalam kebaikan atau sebaliknya. Maka jangan eman-eman berzikir Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah, kokohkan, teguhkan, biarkanlah istiqomah hati ini ya sesuai dengan akidahmu, sesuai dengan Islammu, sesuai dengan syariatmu.
ya arahnya, terbolak-baliknya senantiasa di dalam ketaatan kepadamu. Gitu. Maka di dalam kita beramal itu didasari dengan hati dan jiwa, ya. Kemudian nanti juga akal, sumbernya di hati. Maka mohon maaf kalau mungkin ada istilah apa itu dalam pepatah mensana in corpore sano atau semisalnya, ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat akal atau jiwa yang sehat. Ini kurang pas. Karena hadis berbunyi, Rasulullah bersabda, ala inna fil jasad mudghah. Di tubuh kita ini ada satu daging, satu gumpalan. Kalau ini sehat, semuanya sehat. Kalau ini sakit, semuanya sakit. Ala wahiyal qalb. Gumpalan itu bernama hati. Jadi memang harus hatinya dulu. Hati baru nanti insya Allah meremen ke akal dan jasad. Ya. Lah bagaimana kita membersihkan hati? Baru kalau jasadnya diperintahkan menutup aurat, jasadnya diperintahkan untuk melangkahkan kepada ketaatan, melangkahkan ke ketaatan. Itu salah satu menjaga hati. Baik, kemudian ringkesnya ucapan Umar bin Abdul Aziz yang kedua. Beliau berkata, adrokna salaf la yarawna al-ibadata bikasrati siyami wala salati walakin kaffa 'ani a'radhin nas. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, Umar bin Abdul Aziz menyatakan kami mendapati salaf, ya, jadi golongan-golongan orang-orang soleh di zaman sahabat, di zaman tabi'in, mereka tidaklah melihat ibadah atau nilai dari suatu ibadah dengan banyaknya puasa dan banyaknya sholat. Bukan berarti puasa dan sholat gak penting, ya. Ini levelnya harus kita naikkan, ya, level kita harus kita naikkan. Maka tolong ibadah itu jangan dijadikan beban, tapi bagaimana dijadikan kita butuh. Seperti hanya kalau kita sakit ngombe obat itu loh, ya. Itu kita butuh dosisnya sekian, yaitu yang kita minum. Nah sekarang kita butuh dosis yang banyak untuk menggenjot amal-amal soleh kita. Maka sholat puasa itu juga sudah kita lakukan. Tetapi tolong, ya, memang ada pepatah yang mengatakan ibadatuna adat wa adatuhum ibadah. Ini bedanya kita dengan salafus saleh. Kalau kita adatnya kebiasaan, ya, mohon maaf, kalau kita ibadahnya, sholat kita, puasa kita itu hanya sebatas adat, kebiasaan, rutinitas, yang gugurkan kewajiban lah gitu kasarannya. Berbeda dengan salafus saleh. Salafus saleh itu kebiasaannya saja bernilai ibadah. Bahkan bersinnya ibadah. Kenapa? Karena ada zikir, ada doa. Memakai sendal ada ibadah. Kenapa? Karena diniatkan kanan kiri duluan itu yang mana, ya. Kemudian nyisir aja bisa ibadah, mengikuti cara nyisirnya Nabi. Lah itu yang luput di kita. Kita sholat ya menggugurkan kewajiban, kita puasa juga hanya menggugurkan kewajiban. Nah, oleh karena itu ini fikih mendalamnya Umar bin Abdul Aziz ketika menyatakan nilai ibadah itu bukan banyaknya sholat dan puasa, walakin tetapi kafa'ani a'radhin nas, tetapi mencukupkan diri, menahan diri tanpa mencaci maki kehormatan manusia. Bayangkan, ya, bayangkan sekarang beliau ini kan gak mungkin ngomong kalau memang tidak ada hadis. Rasulullah kan pernah bersabda, siapa yang muflis, siapa yang bangkrut, siapa yang rugi, wa kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa itu laisa min siyamihi illal ju'i wal atas. Ternyata puasanya itu
yang dia peroleh hanya lapar dan haus. Begitu pula qiyamnya, yang dia peroleh hanya kelelahan dan kesusah payahan. Taraweh banyak-banyak tapi ternyata nggak ada value-nya, nggak ada internalisasi nilainya. Lisannya masih buruk. Nah, lisan di sini bukan cuma lisan mulut, ya, real atau fakta. Jempol jari itu juga lisan kita di dalam menulis, di dalam bikin status, di dalam membikin apa istilahnya story atau lain sebagainya di gadget, di handphone masing-masing. Maka dua ucapan ini, ucapan yang pertama terkait dengan takwa, ucapan yang kedua terkait dengan ayo kita cukupkan diri untuk tidak lebay, tidak over di dalam berkomentar. Apalagi itu bukan kaitannya dengan diri kita, bukan fakultas kita, bukan apa istilahnya basic kita. Kalau itu basicnya para medis, biarlah para medis yang berkata. Nggak usah kita menyalahkan, nggak usah kita mencela. Kalau itu memang basicnya ulama, ya sudah, berarti itulah faknya mereka. Siapalah kita? Nggak usah kemudian seakan-akan kita lebih ulama dari mereka. Kalau ini ternyata putusan pemerintah, himbauan dari Kemenak, ya sudah, nggak usah kita komentar banyak-banyak, tinggal ditaati. Kalau itu maslahat, kalau itu maksiat, nggak usah kita lakukan, selesai. Ini ya sudut dari aplikasi Al-Kaffa, mencukupkan diri min i'radhin nas. Ya, dari ucapan-ucapan, komentar-komentar yang buruk terhadap manusia. Nah, semoga dengan puasa Ramadan kali ini memang terasa berbeda, tetapi semoga berbedanya juga membawa keberkahan yang mungkin awalnya kita hanya sabar dengan lapar dan haus, tetapi Ramadan kali ini ditambah lagi. Kita sabar dengan tidak bisa ke masjid, kita sabar dengan tidak bisa ketemu orang-orang kita sayangi, misalnya mudik pulang kampung. Kita sabar juga mungkin dengan tidak bisa, ya mungkin merasakan nikmatnya makan di luar, merasakan nikmatnya berkumpul dengan ikhwah, dengan akhwat, ukhuwah Islamiyah, dan seterusnya. Maka tentunya kesabaran inilah yang diuji pada Ramadan kali ini. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan bagi yang belum jelas ataupun mendengarkannya tidak lengkap, sepotong dan sepotong, mungkin bisa ditanyakan di dalam sesi tanya jawab. Dari kami mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.